Rumah milik artis sekaligus anggota DPR RI, Uya Kuya, yang terletak di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, mulai menunjukkan aktivitas perbaikan. Dikutip dari Tribun Style, pasalnya tampak dua orang pekerja tengah memasang pagar seng di bagian depan rumah. Pemasangan pagar seng umumnya dilakukan sebagai bagian dari proses renovasi atau perbaikan bangunan. Bagian depan rumah tersebut kini tertutup rapat oleh seng. Selain itu, tampak pula 3 karangan bunga dari artis Denise Cariesta terpasang di depan rumah. Karangan bunga itu berisi pesan dukungan untuk Uya Kuya dan istrinya, Astrid Kuya. Gue tidak akan terprovokasi dengan video lama yang beredar dan diedit. Terima kasih telah jadi orang baik dan membantu banyak orang, tulis isi salah satu karangan bunga tersebut. Selain itu, bunga lain menegaskan rumah tersebut merupakan hasil jerih payah Uya Kuya sebelum dirinya menjadi anggota DPR. Rumah ini ada sebelum Uya Kuya jadi DPR. Rumah ini hasil kerja Uya jadi artis, bunyinya. Ada pula pesan yang menyebutkan Denise menilai Uya Kuya adalah sosok yang baik. Tuhan tidak lupa kebaikan Uya Kuya dan Astrid Kuya, jelas karangan bunga tersebut. Hingga berita ini ditulis, Uya Kuya belum memberikan klarifikasi terkait kondisi rumahnya yang sempat didatangi sejumlah orang beberapa hari lalu, serta keberadaannya saat ini. Seperti diketahui, rumah Uya Kuya dijarah masa aksi pada 30 Agustus 2025 malam. Massa merusak pagar, menghancurkan kaca, hingga mengambil sejumlah barang milik Uya Kuya. Tak hanya itu, kucing peliharaan Uya Kuya juga dilaporkan hilang. Bersama Eko Patrio, Uya Kuya jadi sorotan setelah video mereka joget di sidang paripurna MPR pada 15 Agustus 2025, viral. Kelakuan mereka dinilai tidak sensitif terhadap kesulitan masyarakat, hingga memicu kemarahan publik. Partai Amanat Nasional, PAN, yang menaungi Uya dan Eko Patrio kemudian memutuskan menonaktifkan keduanya. Penonaktifan Eko dan Uya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo, Eko Patrio, dan saudaraku Surya Utama, Uya Kuya, sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025. Seiring pengumuman itu, mewakili partai ia mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Polda Metro Jaya telah merilis 6 tersangka yang diduga memiliki peran penting di balik demo ricuh di Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Dikutip dari Tribun News, salah satu di antara 6 tersangka tersebut ada Reyhan alias Rap. Reyhan diciduk oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, pada Senin, 1 September 2025. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Selasa, 2 September 2025, Reyhan berperan menghasut massa dan mengunggah konten tutorial membuat bom Molotov di akun Instagram pribadinya. Reyhan juga turut menyebarkan tutorial tersebut ke grup WhatsApp. Di kelompoknya sendiri, Reyhan dijuluki sebagai Profesor karena dicap pandai dalam membuat bom Molotov. Selain itu, Reyhan juga berperan sebagai koordinator atau kurir yang menentukan tempat-tempat menyembunyikan bom yang kemudian diambil oleh massa. Selain Reyhan, ada 5 orang tersangka lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka penghasut demo ricuh. Mereka adalah Direktur Lokataru, Del Pedro Marhaen, Staf Lokataru Muzaffar Salim, MS, Syahdan Hussein, SH, KA, dan Viga alias FL. Adapun atas tindakannya, ke-6 tersangka dikenakan pasal berlapis tentang ITE dan perlindungan anak. Molotov itu di-share. Kemudian dari hasil penyelidikan, maka Satgas Gakum Aksi Anarkis telah menemukan dugaan peristiwa pidana tentang hasutan, kemudian mengajak anak, menyebar kabar bohong yang menimbulkan kerusuhan. Kemudian akun-akun yang intens mengajak para pelajar untuk melakukan anarkis tersebut, ada juga yang mengajak membuat atau menjelaskan tata cara pembuatan bom Molotov dengan iming-iming perbuatan
perbuatannya dilindungi hukumnya dan keamanan. Nah itu yang di kanan itu. Ya, tutorial pembuatan bom molotov itu di-share juga oleh sebuah grup WAG oleh tersangka RAP dan melalui akun @r. Jadi ada juga beberapa pihak yang masih dilakukan pendalaman terkait memberikan iming-iming imbalan uang dengan rentan nominal Rp62.500 hingga Rp200.000 bagi anak-anak dan dewasa yang mau hadir melakukan aksi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penyidikan, jadi meningkat dari awal penyelidikan, yaitu pendalaman terkait peristiwa apakah diduga ada peristiwa pidana. Setelah tahapan 8 meningkat ke penyidikan, berbekal 4 alat bukti, diantaranya ada keterangan saksi 22 orang, kemudian alat bukti surat, alat bukti petunjuk, ditambah keterangan ahli, maka penyidik memiliki keyakinan untuk menetapkan 6 orang tersangka yang sudah kami sebutkan tadi. Ya, dengan persangkaan pasal 160 KUHP dan atau pasal 87, junto pasal 76H, junto pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dengan ancaman pidana pasal 60 ancaman pidananya 6 tahun. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak pasal ancaman pidananya 5 tahun. Kemudian Undang-Undang ITE ancaman pidananya 6 tahun. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.